Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu dalam mata kuliah Etnografi Kesenian Nusantara. Ya, saudara, kali ini kita akan banyak membahas tentang etnografi seni dan tantangannya, ya, khususnya dalam budaya virtual. Ya, etnografi seni dan tantangannya khususnya dalam budaya virtual. Ya. Saya akan mengawali pembahasan topik ini mulai dari struktur kebudayaan ini, ya, bahkan struktur kebudayaan. Baik, kita tentu memahami bahwa sebuah perilaku-perilaku sebuah masyarakat ya di dalam kelompok kebudayaan itu senantiasa ditentukan atau dipayungi oleh orientasi budaya, ya, orientasi budaya yang itu nanti melahirkan sistem nilai, pengetahuan, juga keyakinan, ya. Nah, segala perilaku dan pola perilaku kebudayaan itu, termasuk kesenian sebagai bagian di dalamnya, senantiasa berada di antara dua segi, ya, yaitu satu segi kebutuhan, kemudian yang kedua adalah sumber daya, ya, sumber daya baik alam, fisik, sosial budaya dan perubahannya, ya. Nah, kemudian itulah yang nanti akan melahirkan atau memagari sebuah perilaku atau pola perilaku berkesenian. Nah, salah satunya adalah kesenian Nusantara, ya, kesenian yang ada di dalam wilayah kita. Nah, dunia itu senantiasa berubah, ya, karena tidak ada yang berubah kecuali perubahan itu sendiri, ya. Jadi sumber daya itu senantiasa berubah, termasuk perkembangan dan perubahan-perubahan bidang teknologi, informasi, dan komunikasi yang senantiasa berimbas, ya, pada berbagai sendi kehidupan, ya, termasuk bidang kesenian, ya. Hadirnya teknologi informasi, ya, dalam segala lini termasuk bidang seni, ya, itu turut juga membentuk sebuah perubahan, ya, perubahan perilaku berkesenian itu sendiri. Ya, khususnya kesenian-kesenian di era digital, ya, kita lihat berbagai fenomena perkembangan seni digital, ya, teknik-teknik manual dalam berkarya seni rupa tidak lagi menjadi primadona untuk saat ini, ya, berkembang teknik digital, termasuk juga teknologi untuk olah suara, sound arts, kemudian, ya, sajian-sajian seni dan pertunjukan dengan memanfaatkan piranti teknologi, ya, dalam media digital itu senantiasa berkembang sedemikian pesatnya. Nah, termasuk tata cara penyajian seni yang dulunya pameran-pameran bertempat di satu galeri tertentu, ya, sajian pertunjukan yang bertempat di sebuah arena pertunjukan tertentu, saat ini sudah beralih, ya, mulai lambat laun sudah beralih ke publikasi yang berbasis atau komunikasi seni atau sajian seni, eksibisi, pagelaran dan seterusnya yang berbasis virtual, ya. Jadi semua orang bisa menyaksikan dalam belahan dunia manapun, ya, tidak terbatas ruang, tidak terbatas waktu, ya. Dalam waktu yang sama seluruh dunia bisa berpameran secara bersama-sama, ya, menyelenggarakan dan menyaksikan pertunjukan secara bersama-sama. Nah, seiring dengan itulah, saudara, perkembangan senantiasa dinamis, ya, perkembangan seni itu dinamis, ya, mengikuti perubahan itu. Nah, dengan demikian apakah kajian etnografi kesenian di Indonesia itu juga harus mengikuti perubahan itu? Ya, jawabannya adalah tentu saja iya. Jadi ada satu segi etnografi seni yang berlangsung secara tradisional, ya, terjun langsung ke masyarakat secara nyata, gitu, ya, bagian dari komunitas, menjadi bagian dari komunitas itu, kemudian mengungkap hal-hal atau mengeksplorasi hal-hal yang unik, hal-hal yang spesifik secara mendalam yang terjadi di dalam perilaku berkesenian suatu kelompok masyarakat. Nah, demikian juga perkembangan etnografi saat ini juga tidak menutup kemungkinan menyasar pada lingkungan-lingkungan yang bersifat virtual, ya, di samping ada lingkungan nyata yang ada di masyarakat, ya. Nah, ini, saudara, jadi berbagai desakan kebutuhan dan berbagai perubahan sumber daya atau lingkungan itu turut membentuk perilaku dan pola perilaku berkesenian, ya. Dengan demikian, sebagai seorang pengkaji kesenian, kita tentu harus memahami kedudukan dan posisi kesenian itu sendiri di dalam struktur kebudayaan ini.
Ya, lebih-lebih ketika kesenian dihadapkan pada kebudayaan senantiasa berubah, ya. Nah, perubahan budaya ini sebuah keniscayaan, ya. Kita tahu ya bahwa dulu ketika awal-awal munculnya industri 1, ya, ditemukannya mesin, gitu ya. Kemudian sampai berlanjut sampai saat ini yang dilabeli sebagai industri 4.0, ya, yang dikenal sebagai ada di dalamnya adalah cyber physical system, Internet of Things, network dan sebagainya. Nah, ini menjadi ruang baru di dalam perilaku berkesenian. Ya, sebagai seorang peneliti seni, pengkaji seni, ya, khususnya bagi kita semua adalah pemahaman terhadap ruang seni yang baru ini patut untuk kita telusuri lebih jauh, ya, patut untuk kita pahami secara lebih mendalam, ya, khususnya atau implikasinya bagi penelitian seni. Nah, kesenian di dalam unsur kebudayaan itu memiliki posisi yang unik dibanding yang lain. Ya. Nah, bila unsur kebudayaan satu dengan yang lain ini bersinergi dan di satu segi ada yang memiliki karakteristik statis, ya, cenderung statis, cenderung acak, ya, cenderung ya konsisten pada sifatnya itu. Nah, di segi lain ada kelompok-kelompok unsur kebudayaan yang cenderung bersifat terbuka, dinamis, gitu ya, mengikuti arus perubahan yang dinamis pula, gitu ya. Nah, salah satu di antaranya yang bersifat acak, gitu ya, yang mempertahankan posisi konsistensinya adalah bahasa, utamanya religi, ya, religi atau kepercayaan itu lebih unsur kebudayaan yang lebih bersifat konsisten, ya, acak atau statis, ya. Kemudian ada juga sistem kekerabatan, ya, bagi kita lihat bagaimana sistem kekerabatan di satu kelompok masyarakat sub kebudayaan tertentu itu cukup konsisten, ya, acak, ya, hampir menutup mata terhadap sebuah perubahan yang signifikan terjadi saat ini. Kemudian bahasa, ya, bahasa dengan eksistensinya lewat badan bahasa, kemudian lewat lembaga-lembaga yang dalam tanda kutip seperti menjaga kredibilitas kebahasaan itu, terus menjaga agar tetap konsisten, tetap acak, ya, sesuai dengan konvensi yang ditetapkan. Nah, lain halnya atau berbanding terbalik dengan unsur kebudayaan yang lain yang cenderung sangat dinamis, ya, yaitu sistem teknologi. Ya, semakin berkembang zaman, sistem teknologi itu berubah. Ini adalah salah satu unsur kebudayaan yang paling terbuka terhadap perubahan, yaitu sistem teknologi. Ya. Ini berbanding terbalik dengan sistem religi atau sistem kepercayaan. Nah, kemudian selain itu juga ada sistem mata pencarian, ya, ekonomi, ya, kalau kita bisa ringkas istilahnya, ya, sistem mata pencarian senantiasa berubah seiring dengan perubahan kebudayaan, ya, perubahan zaman. Nah, kemudian ada sistem pengetahuan. Jadi sains itu senantiasa pasti berubah seiring dengan perubahan kebutuhan, perubahan perkembangan dan seterusnya. Nah, ini kelompok-kelompok unsur kebudayaan yang senantiasa sangat dinamis, berkembang jauh lebih besar daripada unsur yang lain. Nah, pertanyaannya adalah di mana posisi kesenian itu berada di dalam unsur kebudayaan ini? Nah, posisinya berada di tengah-tengah, di antara kecenderungan keajekan itu sendiri dan berada di dalam kecenderungan perubahan yang dinamis juga. Jadi berada di tengah-tengah. Di satu segi, ya, dalam masa yang sama ada seni-seni tradisional dengan gaya pakemnya yang masih sangat lestari, masih sangat dijunjung tinggi. Di balik itu juga atau di samping itu juga ada kesenian yang sangat dinamis yang mengikuti perubahan-perubahan zaman, ya, perubahan teknologi, perubahan kebutuhan, selera masyarakat dan seterusnya. Jadi ini keunikan kesenian di sini. Nah, dengan demikian posisi peneliti seni, khususnya etnografi seni, perlu memandang ini. Jadi ada satu segi ada yang sangat tradisional, ya kan, yang saudara harus terjun langsung ke lapangan, ya, menjadi bagian yang tak terpisahkan dari partisipan yang Anda teliti. Selain itu juga kita harus pahami bahwa ada kesenian yang senantiasa mengikuti arus perubahan secara dinamis. Ya, seni-seni yang berbasis digital, seni yang didiskusikan, diperbincangkan secara digital, ya, lewat berbagai media sosial dengan berbagai tekniknya yang sangat dinamis.
gitu ya, baik itu berbasis visual, berbasis pertunjukan, ya musik ataupun tari. Nah, dengan demikian etnografi kesenian itu memungkinkan juga untuk menyasar perkembangan seni yang saat ini dinamis ya, dengan akses teknologi dan informasi yang melingkupinya. Nah, sehingga metodologi penelitian seni ya untuk mengkaji kesenian Nusantara itu, khususnya kesenian di Indonesia ini juga bersifat terbuka, bersifat dinamis, gitu ya. Nah, sehingga hadirnya metodologi partisipasi observasi, kemudian wawancara yang sangat mendalam, hingga akhirnya kita mengamini hadirnya etnografi virtual, yang mana memanfaatkan penelitian etnografi dengan kajian fenomena budaya cyber. Ya, nah apa saja peranannya atau daya dukung untuk penelitian itu? Adanya teknologi komputer, adanya internet, kemudian adanya media sosial, ya, yang di situ sesungguhnya terjadi ruang, ya, ruang kehidupan masyarakat, ruang bersosial budaya secara cyber, gitu ya, yang bisa kita teliti. Selayaknya kita meneliti masyarakat secara nyata ya di dalam lingkungan geografis tertentu. Nah, jadi penelitian seni juga harus bersifat terbuka, khususnya kajian-kajian seni, khususnya lagi kepada fenomena kesenian yang berada di ruang maya, ya, di berbagai media sosial, di berbagai komunitas-komunitas virtual yang memanfaatkan internet sebagai daya dukungnya. Nah, kehadiran etnografi virtual ini memungkinkan untuk itu, ya. Nah, mari kita tengok lebih jauh ya etnografi virtual dalam penelitian seni. Ya, apa itu? Ya, etnografi virtual dalam penelitian seni sesungguhnya pada tahun awal-awal tahun 2000-an gitu ya. Penelitian etnografi virtual ini cukup menyeruak ya di barat ya. Jadi berkembang lebih pesat saat ini ya, khususnya ketika semua umat manusia di dunia ini tidak bisa lepas dari kehadiran teknologi, khususnya internet ya. Lebih-lebih di masa pandemi yang tatap muka secara langsung, berinteraksi langsung itu sangat dibatasi. Nah, sehingga semakin maraknya penelitian yang berbasis etnografi virtual ya. Seni merupakan salah satunya, gitu ya. Jadi maka dalam topik kita ini kita akan memperbincangkan etnografi virtual di dalam penelitian seni. Nah, etnografi virtual maksudnya adalah etnografi yang dilakukan di internet ya, sebagai sebuah metode penelitian kualitatif. Untuk meneliti apa? Untuk meneliti kesenian ya, karena objek kita adalah objek kesenian. Nah, apa saja kesenian dari kesenian yang bisa diteliti? Ya, di antaranya bisa gagasan ya, gagasan berkarya seninya, atau bisa perilaku berkarya seninya, juga produk karya seninya yang dipublikasikan lewat bantuan internet tadi. Jadi ada ruang baru yang bisa kita teliti, ya, sehingga kajian kita sangat etnografis, sekalipun itu di dunia maya. Apa prinsip-prinsipnya? Ada prinsip dalam etnografi virtual, khususnya untuk penelitian seni. Yang pertama adalah keberadaan peneliti di lapangan. Nah, lapangan apa yang dimaksud adalah lapangan virtual. Ya, jika lapangan virtual yang kita tuju itu adalah sebuah komunitas tertentu atau sosial media tertentu, maka kita harus pastikan hadir di sana. Ya, menjadi bagian yang aktif yang ada di dalam komunitas itu agar kita bisa menelusuri berbagai informasi, data, fakta-fakta, sehingga kita bisa merumuskan sebuah realita yang ada di dalam komunitas virtual itu. Ya, nah, sudah banyak sekali peneliti-peneliti yang memfokuskan kajian pada etnografi virtual. Ya, nah, saudara bisa simak berbagai contoh di berbagai artikel yang dipublikasikan di berbagai jurnal ilmiah. Ya. Nah, berikutnya adalah pastikan adanya interaksi secara virtual. Ya, selayaknya saudara melakukan penelitian di lapangan secara geografis, ya, saudara berinteraksi dengan informal, dengan narasumber. Nah, di dalam etnografi virtual, saudara juga berinteraksi secara virtual di dalam komunitas virtual yang saudara teliti itu, gitu ya. Nah, interaksi yang intens akan membangun kepercayaan, ya, kepercayaan informan terhadap kita.
si peneliti gitu ya. Nah, dan interaksi yang sangat baik secara virtual itu dapat memberi kesempatan kita untuk menggali berbagai informasi sebanyak-banyaknya tentang fenomena kesenian atau objek seni yang akan kita teliti. Nah, berikutnya adalah prinsip internet sebagai medium berkomunikasi. Jadi internet sebagai medium berkomunikasi. Jadi komunikasi saudara tentu berlangsung secara virtual. Bisa tatap muka virtual, bisa juga berkomunikasi di ruang maya itu. Gitu ya. Nah, kemudian lebih banyak komunikasi itu memang di ruang virtual itu ya, karena internet menjadi lapangan virtual saudara. Kemudian berikutnya ada prinsip ruang maya sebagai lokasi penelitian. Ya, ruang maya sebagai lokasi penelitian. Bila saudara menyusun sebuah topik penelitian, kemudian di dalam proposal penelitian saudara itu ada lokasi penelitian, ya, yang jelas tempatnya di mana, ya, kecamatan apa, desa apa, atau wilayah apa gitu ya, atau komunitas apa. Nah, di dalam etnografi virtual ini ruang maya lah sebagai lokasi penelitian saudara. Ya, sebutkan komunitas virtual apa yang saudara teliti, gitu ya. Nah, kemudian berikutnya ada siapa ya? Saya lanjutkan kembali, siapa anggota-anggota yang ada di dalamnya, bagaimana karakteristiknya itu bisa saudara jelaskan. Kemudian prinsip kelima adalah adanya fokus penelitian yang jelas. Jadi saudara tahu bahwa berbagai macam informasi mungkin saja tersaji ya di dalam data-data yang ada di internet, pada komunitas virtual yang Anda teliti. Ya, pada sosial media yang Anda teliti. Dengan demikian perlu adanya fokus penelitian yang jelas sehingga sejak awal saudara sudah melakukan reduksi berbagai data, mana yang dipakai untuk membangun konstruk pengetahuan, mana yang tidak ya. Nah, jadi fokus ini jelas. Apa itu fokus penelitian? Yaitu jelas apa, siapa, di mana, ya, apa yang diteliti, ya, siapa yang menjadi sumber informasi dalam penelitian itu, kemudian atau siapa yang diteliti ya, kemudian di mana atau komunitas apa secara virtual yang saudara teliti untuk mengungkap fenomena-fenomena kesenian yang ingin diteliti. Nah, berikutnya terakhir ada prinsip keterlibatan penuh di dalam interaksi dunia maya. Jadi partisipasi yang direkomendasikan di dalam etnografi virtual dalam penelitian seni adalah observasi partisipatif. Jadi, artinya saudara menjadi bagian yang tak terpisahkan di dalam komunitas yang Anda teliti, ya, membangun kepercayaan terhadap informal sehingga saudara bisa mendapatkan berbagai sumber informasi secara lebih penuh, secara lebih mendalam ya. Nah, bagaimana spesifikasi atau secara spesifik prosedur kerjanya ya dalam penelitian etnografi, memanfaatkan etnografi virtual dalam penelitian seni, yaitu digunakan sebagai metode pengumpulan data untuk berdasarkan langkah-langkah ya. Nah, apa saja kira-kira semacam ini ya. Yang pertama adalah saudara sebagai peneliti seni ya, yang memanfaatkan etnografi virtual, memanfaatkan dunia maya sebagai lokus penelitian Anda adalah pertama identifikasi masyarakat sasaran secara proaktif. Jadi identifikasi dulu masyarakat sasarannya komunitas virtual apa gitu ya. Kemudian atau di sosial media mana ya. Ya, atau kelompok kesenian apa yang secara virtual itu eksis. Jadi ini saudara harus tetapkan sejak awal ya. Diidentifikasi kemudian melakukan negosiasi, ya, mencoba masuk menjadi bagian di dalam komunitas itu. Ya, agar saudara bisa membangun kedekatan dengan informan gitu ya. Nah, tidak jarang berbagai komunitas virtual, komunitas kesenian itu tidak selamanya kelompok itu terbuka, ada juga yang tertutup. Oleh sebab itu, melakukan negosiasi terhadap akses yang diteliti secara daring ini amat penting. Ya. Kemudian ada kontak dengan partisipan. Ya, kontak ini bisa kontak virtual, bisa non virtual, bisa daring, bisa luring. Ya, jadi saudara selain daring, ya, kontak dengan partisipan lewat sosial media, misalnya, saudara juga bisa kontak secara langsung, ya, bertatap muka langsung dengan pendiri komunitas itu atau inisiator, gitu ya, atau penggeraknya, ya, atau sebagian dari anggota peneliti untuk membangun informasi yang berbeda, ya, karena kadang-kadang informasi secara virtual ya lewat media sosial dengan yang diterima langsung lewat tatap muka itu kadang juga berbeda, namun saling melengkapi. Ya, jadi bahasa sosial media dengan bahasa asli itu kadang berbeda. Bahasa tulis dengan bahasa langsung
juga berbeda ya. Tingkat pemahaman terhadap teks ya yang disajikan secara virtual di dalam sosial media misalnya dengan pemahaman langsung ketika berkomunikasi langsung dengan komunitas itu secara nyata gitu ya. Itu agak berbeda ya, dan tapi saling melengkapi. Nah, di dalam kontak dengan partisipan itulah saudara kita mengumpulkan data sekaligus juga menganalisis ya lewat apa? Lewat observasi partisipatif, lewat kajian-kajian terhadap dokumen karya seni ya. Jika di dalam sosial media atau di dalam komunitas virtual itu disajikan proses-proses berkarya seni ya, itu bisa menjadi bagian. Tapi jika tidak, misalnya komunitas virtual itu hanya menyajikan karya jadi, nah, saudara bisa observasi langsung di dalam kehidupan sehari-hari anggota komunitas itu, bagaimana mereka berkarya seni dan seterusnya. Ya, selain itu juga saudara bisa melakukan wawancara mendalam, baik daring maupun luring, ya, untuk mendapatkan pemahaman seutuhnya ya terhadap berbagai informasi, data, ya fakta-fakta yang saudara teliti, ya, untuk membangun pengetahuan dan memecahkan persoalan yang ingin saudara pecahkan di dalam penelitian ini. Ya, tentu dibarengi dengan analisis yang simultan. Nah, itu saudara bagaimana penelitian seni dalam kajian seni khususnya kesenian di Indonesia ini sangat terbuka dengan hadirnya etnografi virtual yang dapat kita gunakan sebagai pendekatan di dalam penelitian seni. Baik. Nah, demikian saudara materi atau topik yang kita diskusikan, yang kita bahas hari ini, dan mari kita berdiskusi secara aktif secara daring di e-learning Elena. Silakan bisa berkomunikasi dan bertanya dan berdiskusi dengan aktif ya. Baik, bila ada pertanyaan silakan nanti kita berdiskusi di Elena ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.